Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita semua, atau kita yang akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan yang menjadi keistimewaan bagi kita umat Islam, khusus bagi kita umat Islam, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan tamu agung ini. Wajar dan pantas tentu saja, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadikan kedatangan bulan suci Ramadan sebagai berita gembira kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan." Kalian akan dikunjungi kembali oleh bulan suci Ramadan. Berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi agar kita mempersiapkan diri, atau tepatnya pada zaman itu para sahabat mempersiapkan diri untuk mengisi bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun tentu saja semua amaliyah Ramadan itu telah setiap saat mereka lakukan, maka menjadi hal yang tertuju kepada kita sekarang ini. Barangkali beberapa amaliyah Ramadan kita belum laksanakan, atau sudah kita laksanakan namun belum optimal, belum maksimal, maka dituntut persiapan untuk kita menjalankan aktivitas atau amaliyah Ramadan tersebut nantinya dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan nanti ada ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk dilakukan. Ibadah puasa yang menjadi rukun Islam, menjadi salah satu rukun Islam yang keempat untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, untuk dijalankan. Tidak banyak dari seluruh waktu yang kita miliki, Allah minta kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa. Maslahatnya juga kembali kepada kita. Yang kedua adalah zakat. Kewajiban zakat. Zakat fitrah pada akhir bulan suci Ramadan, dan zakat mal atau zakat harta bagi orang-orang yang memiliki harta benda dan terkena kewajiban zakat. Biasanya memilih bulan suci Ramadan untuk mengeluarkan harta zakat sebagai pelaksanaan kewajiban. Selain dari ibadah itu, maka semuanya adalah anjuran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 4 aktivitas ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Maka kita fokus untuk persiapkan diri sehingga nanti pada bulan suci itu kita bisa tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah salat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menunaikan qiyam pada bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa yang ia telah lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kita penuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kita pada masa pandemi, kita melaksanakan ibadah di rumah, maka kerinduan kita untuk melaksanakan sholat tarawih secara khusus di masjid, sekarang ini alhamdulillah sudah bisa kita penuhi rasa rindu itu. Ayo, penuhi masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat, meskipun tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker ketika melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah yang akan memperberat,
nilai pahala yang akan diterima pada saat melaksanakan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan adalah juga bulan suci Al-Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam setiap hari mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Al-Quran, saling membacakan Al-Quran dan memperdengarkan bacaan Al-Quran satu sama lain. Maka pun dianjurkan kepada kita, ayo perbanyak membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Pasang target, setiap hari mau baca berapa juz. Sepanjang bulan suci Ramadan kita mau khatam berapa kali, sehingga akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk menyelesaikan target-target itu pada setiap hari selama bulan suci. Yang ketiga adalah doa dan zikir. Bulan suci Ramadan adalah bulannya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan terbaik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah puasa dan ibadah bulan suci Ramadan. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, aku dekat kepada mereka. Aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, segala permintaan dan permohonan mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mereka beriman kepadaku, menjalankan perintahku, supaya mereka menjadi orang yang lurus, kata Allah Jalla wa'ala. Berzikir. Zikir adalah bagian dari doa. Doa adalah bagian dari zikir. Dan kedua amaliyah ini, atau perbuatan dan ibadah yang baik ini, sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Terus basahi lidah kita dengan zikir. Zikir adalah ucapan yang terbaik, yang harus keluar dari lisan kita masing-masing. Khususnya apabila kita tidak bisa lagi berkata-kata yang bermanfaat dan berguna bagi sesama umat manusia. Yang keempat adalah bersedekah. Berbagi kepada sama manusia. Bagikan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Tidak banyak dan bukan banyaknya yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengorbanan dan keikhlasan kita pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Zakat, barangkali kita bukan orang yang wajib zakat, bukan kategori muzaki, tetapi sedekah, infak dan sedekah tidak pernah tertutup bagi orang yang mau berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari siapkan diri kita sebaik-baiknya, biasakan diri kita dengan ibadah-ibadah yang ada ini, lalu setelah itu bersungguh-sungguhlah nanti pada bulan suci Ramadan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan anjuran agama kita, sehingga tujuan dari bulan suci Ramadan itu bisa untuk kita raih dan bisa untuk kita gapai. Untuk semua aktivitas ibadah ini, maka organisasi Islam semuanya berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik. Program-program yang berkisar dan berada pada seputaran jenis ibadah ini, itulah yang ditawarkan. Termasuk dalamnya adalah Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah, salah satu ormas nasional, ormas Islam nasional yang ada di negara kita ini pun menawarkan program-program yang sama. Ingin mengondisikan, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Bulan suci Ramadan menjadi momen untuk kita banyak berbagi. Maka di antara kegiatan yang diluncurkan oleh Wahda Islamiyah pada bulan suci Ramadan adalah tebar iftar Nusantara. Menggalang dana bersama-sama dari orang-orang yang ingin berbagi kepada samanya dalam bentuk buka puasa, makanan dan sajian buka puasa, dan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, sesama umat Islam di satu wilayah ataupun di seluruh wilayah. Kita menyampaikannya dengan kegiatan tebar iftar Nusantara. Tahun lalu, masih pada masa pandemi, Wahda Islamiyah alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, oleh umat Islam untuk menyalurkan 280-an ribu paket iftar di seluruh Nusantara. Tidak banyak untuk jumlah umat Islam yang begitu luas, tetapi satu kepercayaan yang diberikan ini alhamdulillah mampu untuk ditunaikan. Tahun ini targetnya lebih tinggi.
Semoga bisa sampai kepada angka 500.000 paket. 500.000 paket yang akan disebarkan ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang menyasar umat Islam sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan bersama makanan dan sajian buka puasa. Tebar sembako, 9 bahan makanan pokok juga menjadi satu program. Program ini kita sampaikan kepada masyarakat, ayo berbagi. Iftar atau makanan dan sajian buka puasa mungkin harganya tidak begitu besar, tidak begitu banyak, di angka Rp25.000, kurang dari itu, lebih dari itu sedikit. Tetapi kita ingin lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Pada saat sekarang ini kita bisa merasakan kesulitan sesama kita. Masuk bulan suci Ramadan, harga-harga pada naik, barang-barang pada langka. Maka kita berupaya dengan program ini menjadi jembatan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan untuk dibagikan kepada orang lain. Maka Wahda Islamiyah menyampaikan program ini sebagai jembatan. Mari berdonasi, mari berbagi kepada sama kita dengan mengambil bersama-sama dengan program ini. Tebar Al-Quran, bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran seperti yang kita sampaikan tadi, maka kita bersama-sama berbagi mushaf Al-Quran. Wahda Islamiyah menyampaikan, ayo yang ingin berbagi mushaf Al-Quran untuk dibagikan dan diberikan kepada saudara-saudara kita di tempat-tempat yang jauh. Mereka ingin membaca Al-Quran, mereka ingin mengaji, tetapi mereka tidak punya mushaf Al-Quran, mereka tidak punya gadget, mereka tidak punya perangkat yang dipakai, maka mushaf Al-Quran yang kita sampaikan kepada mereka. Selain tentu saja program-program lain yang bersifat sosial dan bersifat ibadah. Bersifat ibadah, masjid-masjid Wahda Islamiyah terbuka untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan sebagian besar dari masjid-masjid yang dikelola oleh Wahda Islamiyah melaksanakan sholat tarawih dengan membaca 1 juz Al-Quran setiap malam. 1 juz Al-Quran setiap malam, sehingga yang ikut melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid tersebut dari awal hingga akhir tanpa putus, insya Allah akan mendengarkan Al-Quran secara penuh, selain yang ia baca sendiri tentu saja, mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir secara penuh sebanyak 30 juz. Masya Allah, satu hal yang sangat luar biasa. Dan zakat, infak dan sedekah, Wahda Islamiyah memiliki lembaga amil zakat nasional yang bernama Wahdah Inspirasi Zakat, juga menjadi sarana bagi Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyalurkan zakat dan sedekahnya kepada sesama kita. Zakat adalah dari kita dan untuk kita. Kesejahteraan yang ada pada sebagian kita dibagi kepada orang lain, kepada sesama muslim, sehingga mereka juga bisa naik level hidupnya dan menjadi orang yang sejahtera. Paling minimal menutupi keperluan mereka pada bulan suci Ramadan dan pada hari raya nanti. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah para program yang disampaikan oleh Wahda Islamiyah. Semoga mendapat tempat di hati para pemirsa dan mau memberikan amalan kepercayaan kepada Wahda Islamiyah untuk menyalurkan semua yang ada dalam program-program ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.